warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfia Nur Rahman dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perkembangan tingkah laku kognitif remaja dan usaha-usaha untuk mengembangkannya bersama dengan kedua teman saya, Apriliantini Yasmin dan Aulia Mutiah. Secara umum, remaja pasti mengalami perkembangan kognitif atau perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Secara garis besar, perubahan kognitif remaja dibagi menjadi dua sisi perubahan kognitif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pemikiran operasional formal, yaitu suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira 11 tahun hingga dengan usia 12 tahun, dan terus berlanjut sampai seseorang berusia remaja. Pada tahap ini, seorang anak sudah bisa berpikir secara abstrak dan hipotesis, serta mampu memikirkan sesuatu yang akan terjadi. Pada proses ini juga dibedakan menjadi 3 hal penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penekanan pada kemungkinan versus kenyataan. Yang kedua, penggunaan penalaran ilmiah. Yang ketiga, kecakapan dan kombinasi ide-ide. Adapun ciri-ciri dari proses perkembangan kognitif remaja, bahwasanya seorang remaja dapat berpikir secara abstrak, yaitu remaja dapat berpikir untuk memecahkan persamaan-persamaan aljabar yang bersifat abstrak. Kemudian dapat berpikir secara idealistis, yaitu kemampuan remaja dalam berpikir sesuatu yang bersifat mungkin. Kemudian yang terakhir, remaja dapat berpikir secara logis, yaitu berpikir seperti seorang ilmuwan yang menyusun rencana untuk memecahkan masalah-masalah dan mengujinya secara sistematis pemecahan masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah perkembangan pengambilan keputusan. Remaja adalah masa di mana terjadi peningkatan pengambilan keputusan. Dalam tahap ini, seorang remaja akan mulai bisa mengambil keputusan-keputusan tentang masa depannya. Adapun tahap pengambilan keputusan ini dimulai sejak seorang berusia 11 hingga 12 tahun dan juga pada usia 15 sampai 16 tahun. Adapun pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang remaja yang lebih tua biasanya lebih seringkali jauh lebih sempurna jika dibandingkan dengan remaja yang masih labil, karena pada umumnya seorang remaja yang lebih tua memikirkan sisi negatif dan positif dari keputusan yang akan diambil. Kemudian penjelasan kedua, saya akan menjelaskan mengenai teori Piaget tentang berpikir abstrak remaja. Piaget adalah seorang tokoh psikologi kognitif yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran para pakar kognitif lainnya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel syaraf dan makin meningkatnya pula kemampuannya. Menurut Piaget, proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap sesuai dengan perkembangan umurnya. Pola dan tahap-tahap ini bersifat hierarki, yaitu artinya harus dilalui berdasarkan urutan tertentu, dan seseorang tidak dapat belajar sesuatu yang berada di luar tahap kognitif. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif menjadi 4. Yang pertama, ada tahap sensomotor, yaitu umur 0-2 tahun. Yang kedua, tahap preoperasional, yaitu umur 2-7 atau 8 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret, umur 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Yang keempat, tahap operasional formal, yaitu umur 11 atau 12 sampai 18 tahun. Pada kali ini kita hanya akan membahas 2 tahapan saja, karena 2 tahapan ini merupakan tahapan kognitif pada usia remaja. Tahap perkembangan kognitif remaja menurut Piaget dimulai pada tahap operasional konkret, umur 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Ciri pokok pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, dan ditandai adanya reversibel dan kekekalan. Anak juga telah memiliki kemampuan untuk berpikir logis, tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret dan nyata. Kemudian yang keempat yaitu tahap operasional formal, umur 11 atau 12 sampai 18 tahun. Ciri perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Pada tahap ini, kondisi berpikir anak sudah dapat melakukan yang pertama pekerjaan secara efektif dan sistematis, yang kedua menganalisis secara kombinasi, yang ketiga berpikir secara proporsional, yang keempat menarik generalis. Aku menjelaskan tentang perkembangan berpikir dan tingkah laku sosial dan perkembangan moral.
Definisi yang paling umum dari berpikir adalah perkembangannya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Berpikir adalah memproses informasi secara mental atau secara kognitif, sedangkan secara formal, berpikir adalah penyusun ulang atau manipulasi kognitif, baik informasi lingkungan maupun simbol-simbol yang disimpan memori jangka panjang. Sedangkan perkembangan tingkah laku sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Sedangkan perkembangan moral adalah melibatkan perubahan seiring usia pada pikiran, perasaan, dan perilaku berdasarkan prinsip dan nilai yang mengarahkan bagaimana seseorang seharusnya bertindak. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kognitif dan perkembangan kepribadian pada masa remaja. Perkembangan kognitif merupakan perkembangan yang dimana proses perkembangannya melibatkan pikiran kita untuk menganalisis, mengevaluasi, atau menerima informasi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan kognitif pada masa remaja dibahas pada teori Piaget. Teori Piaget ini membagi perkembangan kognitif menjadi beberapa periode. Pada masa remaja, usia 12 tahun sampai dewasa, termasuk dalam periode yang disebut operasional formal, di mana anak tidak lagi meminta bantuan atau pertolongan pada hal atau peristiwa yang konkret, karena anak sudah mampu berpikir kritis dan juga abstrak. Ada beberapa sifat pokok yang mendukung periode operasional formal. Yang pertama, pemikiran deduktif hipotesis. Pemikiran deduktif hipotesis ini merupakan hal di mana anak dapat menarik kesimpulan secara spesifik dari hal yang umum. Sedangkan yang kedua, pemikiran induktif saintifik, di mana seorang anak dapat menyimpulkan secara umum dari hal yang khusus. Sedangkan yang ketiga, pemikiran abstraksi reflektif, di mana hal ini tidak dapat menarik kesimpulan hanya dari pengalaman. Berikutnya, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kepribadian pada masa remaja. Perkembangan kepribadian pada masa remaja terbagi menjadi dua, pada masa remaja awal dan pada masa remaja tahap akhir. Pada masa remaja awal, perkembangan kepribadiannya banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, sehingga pembentukan kepribadian itu berdasarkan oleh lingkungan yang ditempati oleh si anak tersebut. Dan itulah yang membuat kepribadian anak remaja pada tahap awal ini unik dan berbeda-beda. Sedangkan pada tahap remaja akhir terbagi menjadi dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya merupakan faktor dari dalam diri remaja tersebut, yaitu citra diri dan rasa percaya diri. Faktor eksternalnya melibatkan 4 aspek. Yang pertama, penampilan komprehensif dari dalam diri atau psikis ataupun yang tampak fisik. Yang kedua, nama atau panggilan. Yang ketiga, teman sebaya. Dan yang keempat, kondisi keluarga. Nama panggilan dan penampilan komprehensif itu mempengaruhi percaya diri pada remaja, sedangkan teman sebaya dan kondisi keluarga mempengaruhi citra diri remaja pada lingkungannya. Kemudian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian pada remaja. Yang pertama, berhati-hati dalam berperilaku. Yang kedua, menganalisis dan mengkaji manusia seperti apa yang dia inginkan. Yang ketiga, mengamati dan mencontoh etika orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, mengembangkan sifat pribadi seperti apa yang dia inginkan. Dan yang terakhir yang akan saya bahas adalah perkembangan pemahaman agama pada remaja. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, dijelaskan bahwa remaja memiliki pemikiran yang abstrak, teoritis, dan juga kritis, sehingga wajar pada usia remaja mereka tidak lagi menerima secara langsung ajaran yang diajarkan oleh guru yang ada di sekolah ataupun orang tua mereka yang ada di rumah. Ada beberapa aspek yang mendorong perkembangan pemahaman agama pada remaja. Yang pertama, pertumbuhan pikiran dan mental. Yang kedua, perkembangan perasaan. Yang ketiga, pertimbangan sosial. Yang keempat, perilaku moral. Dan yang terakhir, sikap dan minat. Dari segi psikologis, hal ini wajar yang terjadi pada remaja
karena masa remaja merupakan masa pencarian jati diri, dan remaja seringkali emosinya bergejolak dan labil. Maka dari itu, agama adalah salah satu penolong mereka untuk menstabilkan emosi yang bergejolak tadi. Sekian materi yang saya jelaskan, semoga bermanfaat dan terima kasih.